Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Amanda Haj dapat hadir menemani Anda untuk memberikan informasi seputar kesehatan. Saudara, kesehatan merupakan aset yang perlu kita jaga sehingga sangat penting untuk kontrol atau cek kesehatan tubuh secara rutin. Nah, kebiasaan pola hidup yang tidak sehat akan berdampak penyakit berjangka panjang. Contohnya, ini yang banyak sekali terjadi di Indonesia yaitu jantung. Penyakit ini bisa saja dialami oleh anak muda dan akan fatal jika tidak segera ditangani. Lantas bagaimana cara yang tepat untuk menjaga kesehatan tubuh sejak dini? Kita akan bahas selama 30 menit hanya di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya hari ini yaitu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Primaya Hospital Bekasi Barat yaitu Dr. Arif Fadilah. Halo dokter, selamat pagi Dr. Arif. Pagi Manda. Sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah. Sehat ya. Dan tidak hanya itu, ada juga CEO Primaya Hospital yaitu Ibu Leona Karnali. Halo Ibu Leona, apa kabar? Baik. Baik, sehat ya? Sehat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh ya mengenai tema kita kali ini ya, saya ingin memberikan informasi ini kepada saudara bahwa sebagai informasi, Primaya Hospital ini memiliki 14 cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, Sukabumi, Palangkaraya, Semarang, Makassar, Sorowako, dan Pangkal Pinang. Wow, ini luar biasa. Ada 14 cabang ya Ibu ya. Dan tidak hanya itu, Primaya Hospital ini telah terakreditasi internasional oleh Joint Commission International atau JCI ya, dan Primaya Hospital ini juga memiliki lebih dari 75 layanan kesehatan yang didukung pastinya oleh dokter yang kompeten ya dan beragam teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Wow, banyak sekali ini loh. Ada 14 cabang dengan 75 layanan kesehatan. Kita akan membahas nanti ya Ibu ya, tapi saya mungkin akan ke Dokter Arif terlebih dahulu. Dokter, kita membahas mengenai kesehatan jantung. Jadi sebaiknya kita menjaga kesehatan jantung kita sedini mungkin, ya kan? Karena kalau kita lihat memang Indonesia ini salah satu negara dengan penderita penyakit jantung terbanyak gitu ya. Bahkan bisa dibilang penyakit jantung ini penyakit yang mematikan. Kenapa sih dokter seperti itu dan apa saja sebenarnya yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah? Oke, makasih Manda. Mungkin saya sedikit imbuhkan bahwa sebenarnya hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Namun itu merupakan sebagai ancaman global di seluruh penjuru dunia. Sedikit informasi bahwa 45% dari kematian akibat penyakit tidak menular itu disebabkan karena penyakit jantung dan pembuluh darah. Wow. Dan apa yang menyebabkan itu terjadi, ada beberapa faktor yang tidak bisa kita pungkiri adalah faktor genetik ya. Tetapi di luar faktor genetik ada penyebab-penyebab yang terkait dengan pola gaya hidup yang tidak sehat, yaitu merokok, jarang olahraga gitu. Kemudian terkait dengan gaya hidup, hipertensi atau darah tinggi, kencing manis, kolesterol, obesity. Hal-hal tersebut meningkatkan resiko untuk terjadi penyakit jantung dan pembuluh darah. Oh oke, jadi selain gaya hidup juga ada penyakit istilahnya penyakit komorbid lagi gitu ya, yang menjadi penyebab utama juga nih agar penyakit jantung bisa kena ke kita gitu ya. Betul sekali. Nah, ada nggak sih gejala seperti apa sih dokter dari penyakit jantung ini? Apa perbedaan? Ada nggak perbedaan antara gejala penyakit jantung pada wanita dan juga pria? Oke, berbicara tentang gejala ya, Amanda ya. Jadi sebenarnya gejala yang dikeluhkan cukup banyak. Bisa dari keliengan, pingsan, berdebar, nyeri dada, sesak nafas. Namun majority atau kebanyakan yang dikeluhkan oleh pasien adalah keluhan sesak nafas atau nyeri dada bila beraktivitas. Ya, nyeri dada dirasakan berat seperti dihimpit, ditekan, menjalar hingga ke punggung, ke lengan kiri atau ke rahang. Disertai dengan keluhan gejala penyerta seperti keringat dingin dan mual muntah berlebih. Dan apabila ditanya apakah ada perbedaan persentase kejadian pada pria dan wanita, memang secara di atas kertas kejadian itu lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan pada wanita. Oke, karena mungkin memang aktivitasnya laki-laki keseringan lebih keras juga gitu ya, itu bisa mempengaruhi ya dokter ya? Selain itu mungkin karena faktor budaya yang laki-laki itu lebih diberikan porsi lebih makanan atau lebih karena dia kerja keras sehingga
sehingga lebih mengabaikan harus olahraga dan lain-lain. Tapi memang itu harus dirubah. Nah, itu yang harus diubah. Ini penting sekali. Berarti selain pola hidup yang harus diubah, kita juga harus bisa bisa aware dengan deteksi dini dong, dokter ya. Betul. Nah, mengapa sih seseorang ini harus memeriksakan dirinya untuk mengetahui potensi jantung sejak dini, dan apa resikonya jika tidak melakukan yang namanya deteksi dini, atau misalnya kita sudah terlambat, atau seperti apa, dok? Oke. Jadi memang kita harus aware karena apa? Kita tahu bahwa penyakit jantung ini kita bisa sebut sebagai silent killer ya. Silent killer. Ya, jadi pembunuh tiba-tiba sering menghampiri pada mungkin orang yang kelihatan segar, bugar. Yang saya perlu tekankan bahwa tidak terasa bukan berarti tidak punya. Jadi tidak merasa apa-apa bukan berarti tidak punya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus aware, waspada, kita lakukan deteksi seminimal mungkin, sedini mungkin, karena kita tahu mencegah lebih baik daripada mengobati. Setuju. Nah, ini yang sering banget masyarakat salah kaprah begitu ya, kalau tidak kenapa-napa berarti sehat-sehat aja gitu. Ternyata banyak juga kasus habis olahraga kenapa ya. Nah, ini saya ingin ke Bu Leona. Bu Leona, kan kita melihat bahwa memang penyakit jantung perlu penanganan khusus gitu ya. Tapi kita sadar juga akan pentingnya memeriksakan diri untuk mengetahui potensi jantung sejak dini nih, Bu ya. Namun kan di situasi seperti sekarang, pandemi belum berlalu, ini masih banyak juga masyarakat yang takut untuk ke rumah sakit gitu untuk memeriksakan diri. Nah, gimana sih caranya meyakinkan pasien agar tidak takut atau ragu untuk berkunjung ke rumah sakit, Bu? Ya. Sebetulnya pasien tidak perlu ragu atau takut ya datang ke rumah sakit, karena khususnya di Primaya Hospital kami sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Selain itu kami juga melakukan pemisahan alur dan screening baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap. Tapi untuk pasien-pasien yang masih khawatir, kami juga punya layanan telekonsultasi digital. Jadi ketemu dokter secara digital, pasien dengan dokter spesialis. Tetapi kalau saya sarankan, paling baik adalah tetap datang ke rumah sakit, berkonsultasi, bertemu langsung dengan dokter spesialis, sehingga dokter bisa lebih mengecek keadaan secara fisik pasien tersebut. Biasanya pemeriksaan yang dilakukan seperti EKG itu bisa langsung dilakukan oleh dokter, sehingga mendapat diagnosa yang lebih akurat. Dan kembali lagi, jangan takut dan jangan terlambat untuk ke rumah sakit. Nah itu, jangan takut, jangan terlambat untuk ke rumah sakit, karena memang sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya, apa yang dilakukan oleh Primaya Hospital ini. Dan pastinya ya, tadi kan kita membahas mengenai layanan preventif. Selain layanan preventif nih Bu Leona, apa saja sih layanan lain yang diberikan untuk pasien jantung dan pembuluh darah di Primaya Hospital ini? Ya. Tentunya Primaya Hospital memiliki layanan yang komprehensif. Selain preventif, ada kuratif dan rehabilitatif. Kami juga sudah memiliki Primaya Heart Center. Primaya Heart Center, apa itu? Ya, sehingga layanan jantung khususnya itu menjadi komprehensif dan terintegrasi atau terpadu. Mulai dari pasien masuk ke UGD, kemudian dilakukan tindakan, dirawat, kemudian dilakukan pemulihan, sehingga pasien akan pulang, merupakan satu rangkaian yang menyatu dan menyeluruh. Sehingga akhirnya pasien dapat merasakan hasil yang berdampak jangka panjang dan dapat beraktivitas kembali normal. Oke, jadi ini seperti one stop solution begitu ya Bu? Iya, betul sekali. Wow, luar biasa. Nah, ini penasaran sekali sebenarnya apa saja yang ada di Primaya Hospital, dan saya juga masih akan ngobrol dengan Dr. Arief mengenai kesehatan jantung kita ya saudara. Tapi usai jeda ya, kita akan lanjut lagi saudara, jadi tetaplah di Zona Inspirasi. Kembali lagi di Zona Inspirasi dan masih ditemani dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Primaya Hospital Bekasi Barat, Dr. Arief Fadila, dan juga CEO dari Primaya Hospital, Ibu Leona Karnali. Kita masih membahas mengenai kenali kesehatan jantung Anda dan lakukan pengobatan dengan tepat. Nah, tapi permasalahannya Dr. Arief, selama ini paradigma masyarakat menilai bahwa kalau yang namanya berhubungan dengan jantung, treatment tentang jantung ini menyeramkan gitu ya, kayak operasi besar gitu ya, harus ekstra sekali gitu. Ini benar atau tidak sih sebenarnya? Nah, itu yang salah sebenarnya ya. Pada saat ini, bahwa untuk penanganan penyakit jantung seperti penyempitan pembuluh darah ataupun mungkin penutupan sekat jantung yang bocor itu tidak perlu dengan operasi besar. Tidak harus masuk kamar operasi sayatan besar, tidak. Tapi hanya dengan seperti orang dipasang infus saja.
di pembuluh darah di tangan, pergelangan tangan ataupun lipat paha. Oh. Bahkan untuk secara diagnostik hanya melihat pagi dilakukan, sore bisa pulang. Serius dokter? Betul. Jadi, Wow. gitu. Mirip seperti orang sunat ya. Tetapi kalau memang ada perlu tindakan, mungkin perlu menginap 1 sampai 2 malam. Selanjutnya bisa pulang. Oke, jadi selain kalau untuk pemasang cincin atau ring yang kita biasa kenal gitu masyarakat ya, itu hanya seperti di infus ya biasanya ya, Iya, tidak melakukan betul. pembedahan gitu ya. Tidak melalui pembedahan. Oke, dan itu bisa beraktivitas setelah itu ya? Sangat bisa segera beraktivitas. Oh wow, luar biasa. Ini saya baru tahu nih dokter. Nah, kalau misalnya gini, tadi kan adalah tindakan yang dokter lakukan. Tapi bagaimana cara dokter menentukan tindakan pengobatan yang tepat pada pasien tertentu sih dok sebenarnya? Oke. Sebelum kita melakukan terapi atau tata laksana, tentu saja kita harus melakukan temu wicara atau wawancara dulu. Kita lakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluhkan. Kemudian kita dibekali dengan pemeriksaan penunjang. Kita melakukan selain setelah pemeriksaan fisik, kita mendengarkan bunyi jantung, kita melakukan pemeriksaan tambahan. Yang mudah dan murah meriah itu rekam jantung. Dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia sudah punya mesin rekam jantung. Dan dilanjutkan dengan foto dada bila diperlukan. Itu dengan pemeriksaan sederhana sudah mampu melakukan seleksi dan screening terhadap apa yang dikeluhkan, apakah terkait dengan kelainan jantung atau tidak. Sesederhana itu saja untuk melakukan pemeriksaan jantung. Oke, jadi itu sangat sederhana sebenarnya screening awal dari jantung, baru setelah itu kita bisa menentukan ya dokter Betul. menentukan tindakan apa yang tepat untuk pasien tersebut begitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai jantung kan kita tidak lepas dari yang namanya pola hidup. Bagaimana sih sebenarnya pola hidup yang sebaiknya diterapkan untuk mendukung kesehatan jantung atau bahkan kesembuhan dari pasien yang sudah terkena penyakit jantung dan pembuluh darah ini dokter? Oke. Kunci dari kita menjaga kesehatan jantung, kalau kita boleh lihat ya secara mudah itu yaitu panca usaha sehat. Panca artinya 5. Sehat, S-E-H-A-T. S, seimbangkan gizi. E, enyahkan rokok. H, hindari stres. A, awasi berat badan. Dan T, teratur berolahraga. Apabila kita melakukan panca usaha sehat ini, kita akan terhindar atau terlindungi dari kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Itu dia ya, harus ada pancanya ya. Panca usaha sehat. Pola hidup sehat ini Ibu Leona ya. Tapi sayangnya mungkin masyarakat kita gitu ya agak sulit untuk menghindari atau melakukan pola hidup sehat karena khususnya kalau dari makanan dokter ini kan apa ya bisa dibilang sulit. Ada tradisi masyarakat Indonesia kalau belum makan tuh belum makan nasi belum makan gitu ya. Ini harus dihindari juga ya dokter ya. Harus diseimbangkan. Diseimbangkan begitu ya. Oke. Nah sekarang saya ingin ke Bu Leona. Bu Leona kalau melihat metode dan treatment yang dilakukan oleh dokter-dokter dari Primaya Hospital kan ini luar biasa sekali ya, tepat sasaran. Tapi seberapa besar sih sebenarnya persentase kesuksesan dari pasien penyakit jantung dan juga pembuluh darah di Primaya Hospital, dok? Ya, Bu, ya berdasarkan data tahun 2019-2020, kami memiliki 5.000 sampai 6.000 tindakan jantung di Primaya Hospital dengan tingkat kesuksesan 99,6%. 99,6%. Wow, dari 5.000 lebih ya? Ya, hal ini dimungkinkan karena kita memiliki SDM dokter yang kompeten, juga tim kerjasama, tim yang kuat di antara tim jantung, baik dokter, perawat, penunjang, dan sebagainya. Dan juga diimbangi dengan teknologi dan peralatan yang lengkap. Contohnya, apa nih? Ya, contohnya misalnya di Primaya Hospital sendiri, kami sudah memiliki cath lab, 6 cath lab, yang dilengkapi juga dengan peralatan seperti iFuse, intravascular ultrasound, sehingga dokter bisa meneropong penyempitan jantung itu letaknya di mana. Dan bila penyempitannya itu lebih keras, kita juga punya alat namanya rotablator, sehingga dapat menangani kasus penyempitan jantung yang lebih sulit. Oke. Dan itu sebenarnya teknologi yang baru dan kayaknya tidak semua rumah sakit itu ada begitu ya, Bu Leona ya. Betul wow. sekali. Dan memang alat-alat ini sangat dibutuhkan ya dokter ya. Tentu saja. Oke. Ini menarik sekali perbincangan ini, saudara. Saya masih punya banyak sekali pertanyaan ya terkait mengenai kesehatan jantung dan juga layanan dari Primaya Hospital ini. Tapi kita akan jeda dulu sejenak ya, Baik. dokter dan juga Bu Leona. Kita akan kembali lagi, saudara. Jadi tetaplah di Zona Inspirasi.
Hari ini, saya harus kontrol ke dokter jantung. Saya mempercayakan kesehatan saya pada Primaya Hospital. Protokol kesehatannya ketat dan layanan yang diberikan selalu prima. Proses screening kesehatan pasien dilakukan secara ketat. Pasien dengan gejala demam, batuk, pilek, dan sesak nafas akan diarahkan ke ruangan khusus bernama Fever Clinic dan tidak dapat bergabung dengan pasien lainnya. Ternyata Primaya Hospital memiliki banyak layanan unggulan dan telah terakreditasi secara internasional oleh JCI. Karena pendaftaran sudah dilakukan secara online, saya hanya perlu memasukkan kode booking pendaftaran di mesin ini. Jadi, tidak perlu mengantri. Saya jadi ingat ketika sebulan lalu terkena serangan jantung dan dilarikan ke IGD Primaya Hospital. Walaupun di tengah pandemi, petugas dan perawat dengan tulus memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat. Saya diperiksa dengan alat kesehatan mutakhir, sehingga diagnosanya lebih akurat, serta pengobatannya juga menjadi lebih maksimal. Pelayanannya ramah dan cekatan, serta kamar inapnya yang nyaman membuat saya cepat pulih kembali. Atas nama Ibu Desi, silakan masuk Ibu. Terima kasih. Walaupun menggunakan APD lengkap, saya dapat merasakan ketulusan layanan dari para dokter dan perawat. Saya percaya Primaya Hospital selalu siap memberikan pelayanan kesehatan yang prima, aman, dan terpercaya. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi, saudara. Tadi kita sudah menyimak ya, ini video tentang Primaya Hospital yang ternyata memiliki fasilitas lengkap dan juga teknologi yang bisa dikatakan mutakhir begitu ya, Ibu Leona. Nah, mungkin saya ingin ke dokter nih terkait mengenai teknologi yang ada di Primaya Hospital ini, dokter. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai apa saja sih yang dimiliki Primaya Hospital, teknologinya yang menunjang layanan komprehensif dan untuk memastikan bahwa pasien ini benar-benar sembuh dari penyakit jantung dan pembuluh darah, sesuai dengan pengalaman dokter. Baik, Manda. Jadi banyak pasien yang datang memeriksakan diri ke Primaya Hospital untuk sekedar memeriksakan diri tanpa keluhan ataupun dikirim karena dengan keluhan. Karena mereka tahu lengkapnya fasilitas yang dimiliki oleh Primaya Hospital. Beruntungnya saya dan lebih dari 30 dokter spesialis jantung di Primaya Hospital di seluruh penjuru Nusantara. Kami memiliki lebih dari 20 teknologi yang terkini untuk menangani penanganan pada pasien jantung dan pembuluh darah. Salah satu di antaranya itu teknologi pemasangan cincin. Yang tadi disampaikan hanya seperti orang dipasang infus, kita bisa lakukan diagnosis dan tata laksana yang lebih akurat dengan menggunakan USG pembuluh darah yang disebut dengan IFUS, ataupun kita melakukan pengeboran terhadap plak yang mengeras di dalam pembuluh darah yang mengalami penyempitan yang disebut dengan low vibrator. Oke. Setelah kita terlaksana, tentu saja ada teknologi yang kita gunakan, tools untuk memastikan pasien itu dapat kembali beraktivitas dengan baik dan pulih seperti sedia kala untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, jadi tadi metode yang dokter sampaikan ini benar-benar tidak atau tanpa operasi begitu ya, dokter? Betul. Ya? Wow, ini luar biasa sekali. Nah, Ibu Leona, ini menarik sebenarnya apa yang dikatakan dokter mengenai teknologi ya, yang dan juga metode yang dilakukan di Primaya Hospital. Tapi saya penasaran sebenarnya, Bu Leona, apa saja sih sebenarnya layanan terpadu atau one stop solution yang diberikan oleh Primaya Hospital? Iya. Jadi Primaya Hospital melalui Primaya Heart Center kita sudah memiliki one stop solution. Artinya kalau one stop solution semua masalah bisa diselesaikan di satu tempat. Betul. Jadi pasien tidak lagi dirujuk-rujuk kemana-mana, dapat diselesaikan semua di Primaya Hospital. Kalau tadi kita sempat membahas masalah penyempitan jantung, pembuluh darah jantung. Kita juga dapat menangani masalah-masalah penyempitan pembuluh darah lainnya,
katup jantung, gangguan irama jantung, juga pemasangan pacemaker, bahkan kalau sampai diperlukan kami juga siap melakukan pembedahan jantung atau yang disebut bypass surgery. Jadi memang kita sudah cukup lengkap, apalagi tadi dilengkapi juga dengan teknologi yang mumpuni ya untuk dapat dilakukan berbagai tindakan tersebut. Oke. Dan untuk memulai one stop solution ini pasien bisa menghubungi kalau misalnya dalam kasus emergency ke ambulans call center kami Ya, di di mana Ibu? 150 108. Kemudian kalau untuk konsultasi dengan dokter spesialis bisa menghubungi WhatsApp kami di 0822 8888 84 kali 9702. Nah, itu dia ya, nomor teleponnya ada di layar televisi Anda, saudara, tapi untuk call centernya di 150108 Untuk begitu ya. kasus emergency. Untuk kasus ambulance emergency. center. Jadi ini cepat sekali gitu ya ditangani. Nah, mungkin saya ingin ke dokter lagi terlebih dahulu. Dokter, kita bicara mengenai penyakit jantung di Indonesia yang bisa dikatakan tinggi gitu ya. Tapi ternyata penyakit jantung ini tidak hanya dialami oleh orang yang sudah lanjut usia, tapi juga anak-anak muda begitu ya. Betul. Nah, mungkin harapan dokter ke depan terkait kasus penyakit jantung ini seperti apa yang ada di Indonesia? Baik, satu, selain kita menempatkan atau selalu menerapkan panca usaha sehat, yang kedua, lakukan deteksi sedini mungkin. Deteksi sedini Betul, mungkin. Ini kenali wajib, ya? kesehatan jantung Anda sedini mungkin. Tidak perlu menunggu adanya suatu keluhan. Bila Anda melakukan deteksi dini, Anda mampu tahu pada taraf apa kesehatan jantung Anda. Kami dan dokter jantung mampu atau dapat memberikan resep latihan yang cocok pada diri Anda, tergantung pada sebugar apa, dan itu mencoba untuk mengimprove kebugaran jantung. Apabila terjatuh atau terjadi kondisi yang memungkinkan bahwa ada terapi lebih, tentu saja kita dapat membantu agar tidak sampai jatuh pada kematian mendadak akibat penyakit jantung. Itu dia ya. Jadi penting sekali untuk mendeteksi penyakit jantung atau kesehatan jantung Anda, saudara. Jadi jangan sampai takut ya. Ya, Nah, betul. untuk Bu Leona sendiri, apa harapan Primaya Hospital dalam memberikan kontribusi bagi kesehatan masyarakat, khususnya ya dalam kesehatan jantung dan juga pembuluh darah ini, Bu Leona? Ya, tentunya kita berharap memberikan pelayanan yang terbaik di Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu lagi susah-susah ke luar negeri, apalagi dengan masa pandemi ini, juga dengan masalah kasus jantung, sebetulnya perlu ditangani dengan sangat cepat. Betul. Sehingga memang benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan yang bermutu di dalam negeri dan jangan ragu untuk segera menghubungi Primaya Hospital. Nah itu, jangan ragu dan jangan sampai ini ya bingung, karena memang nggak perlu ke luar negeri lagi gitu untuk bisa mendapatkan pelayanan yang optimal. Tapi ternyata di Primaya Hospital sini dokternya juga sangat kompeten dan teknologi yang dipakai juga luar biasa canggih gitu ya. Kalau ke luar negeri repot ya Bu ya, apalagi pandemi ya. Nah, terakhir ini Bu Leona, kita tahu bahwa penyakit jantung ini stereotipnya adalah salah satu penyakit mahal, Dok. Ya, selain menyeramkan, mahal karena biaya yang dikeluarkan juga bisa dikatakan cukup tinggi gitu. Nah, mungkin di sini Ibu Leona bisa memberikan kisaran berapa sih sebenarnya biaya pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah, khususnya untuk layanan preventif, karena kita tahu mencegah lebih baik daripada mengobati, begitu Bu Ya, Leona. betul. Karena kita hari ini membahas deteksi dini, Betul. jadi seperti check up, memang ada berkisar, ada check up yang basic, ada yang advance atau kita sebut signature paket. Itu kalau yang basic 600.000, bahkan kurang dari 1 juta. Kalau yang signature cukup lengkap itu 2,2 juta. Yang basic sendiri sudah mencakup cukup lengkap EKG, pemeriksaan gula darah, kolesterol, fototoraks tadi seperti yang disampaikan Dr. Arief, bahkan konsultasi dengan dokter. Kalau misalnya untuk signature lebih lengkap lagi, termasuk ultrasound, treadmill, bahkan pemeriksaan fungsi hati dan fungsi ginjal. Wow, luar biasa. Ini tidak sampai 1 juta loh untuk pemeriksaan basicnya sendiri, dan ini sudah bisa membuat jantung kita lebih cepat terdeteksi begitu ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Arief dan Ibu Leona atas informasi yang luar biasa ini. Dan saudara ya, penting sekali untuk mengetahui kesehatan tubuh sejak dini, sehingga mari kita jaga kesehatan jantung kita dari sekarang ya. Semoga perbincangan kami dapat menambah inspirasi Anda dan juga bermanfaat untuk Anda. Saya Amanda Haj, sampai jumpa. Terima kasih.